Hello, welcome back to my channel with me Muharawan Dimas Karya. Kali ini kita akan melanjutkan series algoritma pemrograman JS-nya, yaitu tentang variabel dan array. Apa sih itu variabel? Variabel itu adalah suatu nilai atau alokasi memori pada komputer yang bisa dimanipulasi dan dirubah sesuai dengan keperluan programnya. Jadi biasanya program itu dikodekan untuk berjalan dari awal sampai akhir sesuai dengan algoritmanya. Nah, bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan program tersebut adalah dengan melalui variabel. Oke, langsung saja check it out. Nah, di sini seperti biasa, kita buka codesandbox.io-nya, kemudian kita klik New Sandbox, kemudian pilih Vanilla. Kemudian setelah terbuka, kita buka dulu indeks HTML-nya, kemudian ini div ID app-nya biarkan saja, jadi kita sesuai dengan video yang sebelumnya ya, nanti kita mengakses ID-nya itu menggunakan ID app. Kita kembali lagi ke index.js, nah lalu ini kita hapus, kecuali importnya. Oke, jadi ini kita mulai dari kosong, kemudian kita coba membuat variabel. Pada JavaScript, variabelnya itu bisa dibuat dengan cara var, mengetik var, spasi, nama variabelnya. Misalnya, contoh. Nah, jadi var, spasi, nama variabelnya. Kemudian, variabel itu bisa kita isi dengan nilai apapun. Bisa jadi nilai string, tulisan, bisa jadi nilai number, angka, atau bisa jadi nilai boolean, true atau false. Nah, itu tergantung dengan kita isi dengan apa ya. Nah, pada JavaScript itu tidak sama dengan bahasa pemrograman lain seperti Visual Basic mungkin atau C#, di mana kita harus menentukan tipe dari variabelnya di awal. Nah, JavaScript itu adalah sifatnya loosely type atau variabelnya bisa diisikan secara bebas dan bisa berubah sepanjang eksekusi. Nah, langsung saja kita contohkan. Di sini var contoh, misalnya saya isi adalah sama dengan tulisan. Misalnya nama saya Dimas. Kemudian di bawahnya itu akan saya tampilkan di kanan. Tentunya masih ingat ya dengan menggunakan DOM-nya, dokumen dot get element by ID. ID-nya apa tadi? App. Lalu dot inner HTML sama dengan contoh. Nah, perhatikan. Di sini, saya punya HTML tadi, itu kan ada ID app ya, bagian yang memiliki ID app. Ini kan bisa kita isi tulisan menggunakan JavaScript. Nah, di sini saya isikan dengan contoh. Nah, kenapa di kanan sini tidak keluar contoh? Karena contoh ini adalah bukan teks, tapi sebuah variabel. Variabel yang mana? Variabel yang sudah kita tentukan di atas. Variabel yang berisi kata Dimas. Jadi, bisa kita bayangkan ya, variabel itu seperti keranjang gitu, jadi wadah. Itu isinya lah yang nanti akan dimanipulasi atau ditampilkan pada aplikasi. Jadi, saya buat variabel contoh yang berisi kata Dimas. Kemudian ketika saya munculkan variabel contohnya, maka yang muncul adalah isinya, yaitu Dimas. Semisal ini saya ganti dengan angka ya, 2000. Perhatikan, maka di sini akan berubah 2000, tanpa saya merubah script untuk ini, yang inner HTML-nya. Saya cukup merubah isi dari variabelnya saja, maka script-nya yang lain akan menyesuaikan. Jadi seperti itu. Semisal, var contoh sama dengan 2000. Saya mau merubahnya, tapi di baris kedua sini juga bisa. Misalnya, contoh, saya ganti dengan 3000. Nah,
maka di sini munculnya akan 3000. Karena programnya berjalan dari awal, dari paling atas sampai ke bawah. Jadi kalau saya runut, di sini dia mendeklarasikan variabel contoh yang isinya 2000, kemudian contoh tersebut diganti isinya dengan 3000, kemudian contoh tersebut ditampilkan ke dalam HTML. Jadi, isi yang terakhir adalah 3000. Seperti itu. Lalu, kita akan melanjutkan dengan array. Apa sih array itu? Array itu adalah sebuah variabel yang bisa berisi kumpulan data. Jadi, semisal saya memiliki himpunan bilangan prima gitu ya. Ada 2, 3, 5, 7. Ada 4 bilangan prima yang pertama. Bagaimana caranya saya membuat variabel yang bisa menampung bilangan prima tersebut? Apakah seperti ini? Var prima 1 sama dengan 2. Var prima 2 sama dengan 3. Var prima 3 sama dengan 5. Var prima 4 sama dengan 7. Kemudian semisal kita tampilkan prima 1. Nah, maka muncul 2. Apakah seperti ini? Bisa juga seperti ini, namun dalam segi programming ini kurang efisien, baik dari segi alokasi memorinya maupun dari segi kode yang kita akan buat nanti. Jadi sangat tidak efisien dan susah untuk dimanipulasi. Jadi bagaimana caranya jika kita memiliki kelompok data seperti itu? Disinilah kita gunakan array. Jadi semisal ini saya hapus. Kemudian prima 1 ini saya ganti dengan prima gitu saja supaya mewakili seluruhnya. Lalu bagaimana cara menuliskan kumpulan itu? Caranya adalah dengan menggunakan kurung kotak seperti ini ya. Nah, oke, di tengahnya kita bisa langsung isi datanya yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi berapa saja datanya tadi? 2, 3, 5, 7. Jadi seperti itu. Nah, datanya ada di dalam kurung kotak ini dan dipisahkan dengan tanda koma. Bagaimana cara memunculkannya? Misalnya saya memunculkan prima yang nomor 1, prima yang pertama. Caranya adalah dengan menuliskan variabelnya, tapi ditambahin kotak seperti ini. Nah, ada kotak buka, kotak tutup, dan di dalamnya kurung kotak seperti ini, dan di dalamnya itu kita isi dengan indeksnya. Indeks itu urutannya. Urutannya itu mulai dari ke 0 ya. Untuk array itu kita mulai dari ke 0. Jadi ini data ke 0, ini data ke 1, ini data kedua, ini data ketiga. Jadi sekali lagi mulai dari 0 bukan mulai dari 1. Maka kalau kita mau memunculkan data yang pertama, di sini kita isikan dengan 0. Nah, maka akan muncul 2. Munculkan data kedua, di sini cukup diganti dengan 1. Nah, ini. Maka akan muncul angka 3. Jadi itu urutannya. Lalu bagaimana kalau saya mau menambahkan tulisan di sini? Sama saja, hanya kalau tulisan jangan lupa gunakan petik ya. Misalnya 2, 3, 5, 7, kemudian selanjutnya mau saya isi tulisan 9 seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Kemudian kalau mau boolean juga bisa, misalnya koma, false. Jadi semua tipe data itu bisa masuk dalam array. Cuman ingat sesuaikan dengan cara penulisannya ya. Oke. Nah, di sini saya mau tampilkan yang 9 itu berarti data ke 0, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, maka di sini akan muncul 9. Oke, jangan lupa di-save ya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.